Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B dengan materi presentasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Veron Pharmaceutical Bekasi. Dengan anggota kelompok yaitu Khairul Majid dengan NIM 21110016, Julia Fitri Rahayu dengan NIM 21110002, Linda Permatasari dengan NIM 21110038, Robiatul Adawiyah dengan NIM 21110022, dan Arsita Sari dengan NIM 21110010 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami. Yang pertama adalah profil PT Veron Pharmaceutical. PT Veron Pharmaceutical adalah sebuah perusahaan farmasi yang berkembang pesat yang mulai beroperasi pada tahun 2001. Dalam kurun waktu 10 tahun, Veron berhasil menjadi salah satu dari 15 perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, gabungan dari IHPA dan IPA 2010, IMS Audit. Hal ini telah dicapai melalui upaya yang terus-menerus untuk berinovasi, semangat untuk mengedepankan kualitas dan peduli pada dan terutama pada customer dan masyarakat. Selanjutnya adalah visi dan misi dari perusahaan tersebut. Visi dari perusahaan adalah sebuah perusahaan terbuka yang didedikasikan untuk memberikan nilai tambahan secara signifikan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan inovasi dan produk-produk berkualitas tinggi. Turut dengan pelayanan yang unggul melalui proses yang efektif dan efisien serta penyempurnaan yang berkesinambungan untuk mencapai kesehatan bagi semua, baik di tingkat nasional, regional, dan global. Misi: membangun kapasitas dan kompetensi farmasi dalam meningkatkan kualitas sistem perawatan kesehatan melalui 1. Inovasi pada produk-produk dan kegiatan operasional. 2. Perbaikan berkesinambungan untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. 3. Produk berkualitas dan layanan bernilai tambah bagi pelanggan. Selanjutnya kemitraan regional dan global untuk pertumbuhan dan eksistensi. Pendahuluan. Karyawan adalah aset utama perusahaan. PT Veron mengandalkan sumber daya untuk pengembangan usaha dan memberi mereka kesempatan untuk bekerja secara mandiri. Sebagai implementasi strategis perlu dilokalisasi karena penilaian lokal masyarakat memainkan peran instrumental. Berkaitan dengan hal itu, dibutuhkan orang-orang yang tidak hanya kompeten tetapi juga mempunyai integritas dan dorongan yang kuat untuk berprestasi. PT Veron menjamin tenaga kerja berkualitas tinggi mulai dari rekrutmen dan proses seleksi ketat serta investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Karyawan merupakan salah satu modal dalam bentuk sumber daya manusia yang sangat penting keberadaan dalam setiap senti operasional perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan aset utama yang berfungsi sebagai penggerak operasional perusahaan. Perusahaan menerapkan tahapan dan aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Metode penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data melalui observasi dengan melihat dan mengamati secara langsung. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penerapan K3 di PT Veron Pharmaceuticals. Yang kedua, wawancara mengajukan pertanyaan kepada staf dan berhubungan langsung dengan penerapan K3 di PT Veron Pharmaceuticals sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data serta informasi melalui beberapa buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penerapan K3. Hasil pembahasan, tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan
keselamatan dan kesehatan kerja tujuan diterapnya K3 di PT Veron Pharmaceuticals untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dan menjamin setiap sumber produksi digunakan secara efektif dan efisien dan tidak mengalami gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja, karena bagaimanapun aset yang paling utama bagi perusahaan adalah para pekerja. Dengan adanya tujuan yang jelas mengenai K3, maka akan meningkatkan kualitas kehidupan para pekerjanya, dan perusahaan akan semakin efektif dalam melaksanakan kegiatan di perusahaan. Selanjutnya, manfaat penerapan dan keselamatan kerja. Sebuah teori yang dikemukakan oleh Swarty dalam bukunya bahwa dalam penerapan K3 terdapat beberapa manfaat, yaitu pada PT Veron Pharmaceuticals, manfaat yang diterapkannya K3 dapat memberikan perlindungan bagi para pekerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan yang layak bagi para pekerja yang berada di lingkungan kerja perusahaan. Langkah-langkah penerapan K3. Yang pertama, menyatakan komitmen. Yang kedua, menggunakan jasa konsultan penerapan K3. Yang ketiga, membentuk kelompok kerja penerapan. Yang keempat, menetapkan sumber daya yang diperlukan. Yang kelima, kegiatan penyuluhan. Yang keenam, peninjauan sistem. Yang ketujuh, penyusunan jadwal kegiatan. Yang kedelapan, pengembangan sistem manajemen K3 yang mencakup dokumentasi, prosedur, dan instruksi kerja. Yang kesembilan, penerapan sistem, dan yang terakhir, proses sertifikasi. Dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, sikap dan perilaku para pekerja yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh perusahaan. Kedua, masih kurangnya kesadaran dari pihak karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, penegakan hukum yang belum jelas terhadap sejumlah sanksi. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, yang ketiga pada PT Veron Pharmaceuticals adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dan menjamin setiap sumber produksi digunakan secara efektif dan tidak mengalami gangguan kesehatan kerja pada PT Veron Pharmaceuticals adalah agar para karyawan merasa aman saat melakukan pekerjaannya, dan perusahaan juga diuntungkan karena tidak harus mengeluarkan biaya penyembuhan terhadap karyawan yang celaka akibat kerja. Mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya, daftar pustaka inilah referensi yang bisa membaca atau pendengar lihat dan bisa dicari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.